Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cirebon, akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coaching bersama saya Yudiono dari SMP Negeri 1 Kaliwedi. Dan saya, Deden Aprianti dari SMP Negeri 1 Panguragan. saya sendiri Asep Priyatna dari SMA Negeri 1 Gegesik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Pak Yudi. Bu Titin gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Yudi, saya baik. Pak Yudi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Ya, semoga kita selalu sehat ya Bu ya. Amin. Baik Ibu, dalam kegiatan kali ini ya, sebelum kita melaksanakan yang namanya kegiatan coaching, kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih Bu ya. Pertama-tama di sini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik Bu, di sini nanti kita akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Nah, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap Kuci, kemudian bagaimana nanti Kuci merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan ya. Nah, nanti di situ saya akan ikut mengamati ya Bu ya sampai kegiatan selesai. Kemudian nanti Ibu jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya nanti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu ya Bu ya, adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini Bu? Potensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh dalam proses coaching sama pertanyaan berbobot tuh Pak untuk menanyakan kepada coaching. Oh, jadi itu ya Bu ya untuk kompetensi yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching kali ini. Oke, baik Bu, pertanyaan yang kedua nih ya Bu ya yang saya ingin tanyakan, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, berarti dua ya Bu ya, memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Baik, pertanyaan yang terakhir dari saya ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam kegiatan proses coaching kali ini? Yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini, saya menginginkan bahwa coaching ini dapat menemukan solusinya dalam permasalahan tersebut. Seperti itu aja sih Pak. Oke, baik Bu, itu ya Bu ya, indikator yang ingin dicapai oleh Ibu adalah si coach itu nanti akan menemukan solusinya sendiri dalam permasalahannya Bu ya. Baik, semoga nanti kegiatan coaching kali ini berjalan dengan lancar. Silakan nanti Ibu melakukan kegiatan coaching bersama dengan coachingnya ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Bu Titin. Bagaimana nih kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah Bu Titin, kabar saya hari ini baik. Bu Titin sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah nih Pak Asep, kabar saya juga baik. Begini Pak Asep, kemarin kan katanya ingin mengobrol ya dengan saya. Apa sih yang ingin Bapak sampaikan gitu sama saya? Iya Bu, betul. Hari ini ada sedikit permasalahan yang ada di benak saya. Kalau Bu Titin bersedia, saya pengen di coaching nih sama Bu Titin pada hari ini Bu. Baik, tapi Pak, kira-kira saya ada waktu cuma 15-20 menit nih Bapak. Gak apa-apa ya, kita sambil ngobrol-ngobrol. Dan apa sih yang ingin Pak Asep sampaikan nih sekarang? Iya Bu, tidak apa-apa. Malah saya sebelumnya berterima kasih banget sama Bu Titin karena sudah bisa menyempatkan atau meluangkan waktu untuk meng-coaching saya. Jadi permasalahan yang saya pikirkan selama ini, saya melihat kondisi lingkungan sekolah sekarang itu kok semakin kotor ya Bu. Jadi permasalahannya itu bagaimana saya bisa menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, bebas dari sampah plastik Bu. Baik, berarti kalau saya boleh garis bawahi ini Bapak tentang sekolah Bapak ini kan kotor gitu ya permasalahannya, terus tingkat kebersihannya juga menurun, banyaknya sampah gitu ya Pak ya. Yeah. Baik,
kira-kira nih Pak Asep, dari percakapan yang akan kita lakukan nih Pak Asep, apa sih yang ingin Pak Asep dapatkan? Jadi yang ingin saya dapatkan hasil dari coaching hari ini, saya bisa menemukan solusi Bu. Bagaimana caranya bisa menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, bebas dari sampah plastik Bu. Mungkin itu tujuan saya untuk hari ini kita ngobrol dengan Bu Titin Bu. Baik, berarti keinginan Pak Asep itu melihat sekolah yang tanpa ya Pak ya, tanpa sampah plastik gitu. Nah, dari apa yang Bapak inginkan tersebut nih, kira-kira nih Pak, kondisi ideal yang sekarang nih kalau dikasih nilai 1 sampai 10 nih Pak, berapa sih kira-kira nilai yang Bapak pikirkan gitu untuk sekolah ini? Kalau untuk saat ini ya Bu, dengan rentang 1 sampai 10 untuk tingkat kebersihan sekolah saya itu, saya hanya bisa berani memberi skor 5 Bu untuk tingkat kebersihan. Baik, di level 5 iya Pak ya? Ya, betul. Oke. Sekarang nih Bapak, misalnya gitu, ketika Pak Asep sudah melihat perubahan segala macam dengan apa yang Pak Asep inginkan, kira-kira nih kondisi ideal yang Bapak inginkan dari 1 sampai 10 gitu, tingkat perubahannya tuh berapa kira-kira yang Bapak inginkan? Jadi mungkin nanti setelah selesai coaching saya bisa menemukan solusi dan saya bisa langsung mempraktekkan di lapangan. Saya tidak akan terlalu muluk Bu, saya hanya ingin mendapatkan skor 8 untuk tingkat kebersihan sekolah kita Bu. Baik, dari yang level 5 ke level 8 ya Pak ya? Betul Bu. Iya baik, kira-kira nih Bapak, usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menaikkan level yang dari 5 tadi sampai ke level 8? Jadi mungkin usaha pertama yang akan saya lakukan yang jelas saya akan berkoordinasi dengan pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah Bu. Selain dengan pimpinan juga saya akan berkoordinasi dengan para wakasek, dengan teman sesama guru, dengan tata usaha, dengan siswa, dan yang terpenting adalah saya akan berkoordinasi dengan pengelola kantin Bu. Mungkin itu Bu yang bisa saya lakukan untuk tahap awal kaitannya dengan rencana yang akan saya jalankan ke depan Bu. Baik, berarti untuk yang pertama Pak Asep ingin koordinasi ya dengan seluruh warga sekolah ya Pak Betul ya? Bu, betul Bu. Nah, kira-kira nih Bapak, selain yang tadi Bapak sebutkan, ada nggak strategi yang lain gitu yang Bapak pernah lakukan gitu di sekolah ini? Jadi sampai saat ini saya baru sebatas dari diri saya sendiri Bu, kaitannya dengan menganjurkan kepada siswa yang saya ajar terutama ya Bu, untuk pada saat mereka jam istirahat, pada saat mereka jajan di kantin itu diusahakan mereka tidak membawa sampah ke dalam lingkungan sekolah Bu. Itu usaha yang sudah saya lakukan selama ini Bu, tapi ternyata memang tidak maksimal hasilnya Bu. Makanya hari ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Iya, berarti Pak Asep ini sudah pernah ya Pak ya merencanakan sesuatu tetapi tidak maksimal hasilnya karena hanya sebatas ke siswa saja ya Pak. Betul, ya. Bu. Nah, oke nih Bapak, pernah tidak Bapak memikirkan cara lain atau yang sudah dilakukan dan mungkin sedikit gitu ada perubahan gitu dari siswanya apa? Ya, jadi begini Bu. Jadi kalau mau saya ceritakan seperti apa langkah ke depan yang akan saya ambil. Jadi pertama mungkin tadi yang sudah saya sampaikan, saya akan berkoordinasi dengan para sekolah, dengan para wakasek. Nah, kaitannya dengan para wakasek ini Bu, yang pertama mungkin dengan wakasek humas Bu. Ini akan berkaitan dengan pengelola kantin Bu. Jadi saya berharap pengelola kantin nanti diajak berdiskusi bareng kaitannya dengan pengelola kantin sudah tidak melayani lagi siswa yang pada saat jajan mereka tidak membawa tempat makan sendiri atau tumbler. Terus yang kedua saya berkoordinasi dengan kesiswaan kaitannya dengan kesiswaan nanti yang akan mensosialisasikan ulang atau memberi pencerahan kepada seluruh siswa yang ada di sekolah kita Bu, kaitannya dengan pentingnya menjaga lingkungan sekolah yang bersih Bu. Terus juga mungkin dengan wakasek salpras Bu, kaitannya dengan pengadaan bak sampah yang lebih representatif lagi sehingga siswa itu manakala membuang sampah itu tidak sembarangan lagi Bu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan ke depannya Bu. Baik, berarti Pak Asep sudah mau merencanakannya.
ke depannya gitu. Betul, untuk berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah ya Pak ya. Betul, Bu. Nah sekarang nih Bapak, ketika Bapak sudah mau merencanakan untuk berkoordinasi kepada wakil kepala sekolah, ke siswa dengan menggunakan membawa tumbler, membawa tepak makan seperti itu Pak. Kegiatan ini nih jangka waktunya untuk berhasil tuh kira-kira berapa lama kira-kira? Jadi begini Bu, kaitannya dengan target waktu yang akan saya butuhkan, mungkin untuk koordinasi dalam minggu sekarang saya akan langsung saya laksanakan Bu, kaitannya dengan koordinasi dengan pimpinan, dengan para wakasek, rekan sejawat. Nah, kalau untuk melihat hasil kaitannya dengan tingkat keberhasilan program sekolah yang bebas dari sampah, terutama sampah plastik, itu mungkin 3 minggu Bu, 3 minggu sampai 1 bulan lah Bu, saya bisa melihat perubahan yang ada di sekolah kami. Baik, berarti rencana yang akan dilakukan 1 minggu ini ya Bapak Ya, untuk betul, Bu. melakukan rencana, dan kira-kira untuk target terrealisasinya 3 sampai 1 bulan Betul, ya Pak Bu, ya. betul, Bu. Mudah-mudahan ya Pak ya bisa Ya, Bu. terrealisasi. Nah, sekarang nih Bapak, terakhir nih Bapak, apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan ini? Jadi hasil dari percakapan hari ini dengan Bu Titin, alhamdulillah Bu, setelah melakukan diskusi bareng, saya bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi pikiran saya selama ini Bu. Saya mendapat pencerahan dan saya merasa plong Bu dengan diskusi kali ini. Seperti itu Bu. Jadi perasaan Pak Asep sekarang sudah lega ya Pak Asep ya? Ya, betul Bu. Baik, terima kasih ya Pak Asep ya. Jadi Pak Asep ini sudah memiliki gambaran ya Pak Asep ya, bagaimana Pak Asep akan merencanakan tindakan yang akan dilakukan di sekolahnya untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik dan sebagainya, untuk tidak membuat tingkat tingkat sampahnya makin banyak gitu ya Pak ya di sekolahnya. Baik, mungkin cukup kita untuk melakukan percakapan kucing kali ini ya Bapak ya. Mungkin lain kali misalnya gitu kita akan kembali bertemu lagi. Saya akan menantikan nih Pak bagaimana perubahan yang terjadi di sekolahnya Bapak untuk saat ini ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih sekali atas waktunya Bu, bisa berdiskusi dengan saya dan saya bisa menemukan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi Bu. Baik Bapak, terima kasih juga ya Pak ya. Kalau begitu di lain kesempatan kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah melakukan coaching dengan Pak Asep ya. Oke. Nah, ini sebelum kegiatan penutup dari acara kegiatan coaching kita kali ini ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pasca observasi ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah saat melakukan coaching bagaimana mengenai indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bapak, saat tadi melakukan coaching saya sudah melakukan rencana tindak lanjut, identifikasi masalah yang kunci hadapi, sudah melakukan tindak lanjut bertanggung jawabnya, dan sudah menceritakan gitu, maksudnya permasalahan sampai mendapatkan solusi dari kegiatan yang tadi. Baik Bu Titin, menurut saya juga sebagai observer tadi mengamati Ibu kegiatan coaching bersama dengan Koci ya, Ibu Titin sudah melakukan coaching secara baik, sudah sesuai dengan alur Tirta Ibu ya. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap Koci, sehingga Koci tadi bisa menemukan solusi dengan sendirinya dari hasil permasalahan yang sedang Koci hadapi ya Bu ya. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir nih ya Bu ya, yang akan saya sampaikan kepada Ibu sebelum kita tutup kegiatan coaching kita hari ini. Nah nanti untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang sekiranya ingin dikembangkan oleh Ibu dalam kegiatan coaching Bu?
kompetensi yang saya ingin kembangkan yang pertama adalah mendengarkan aktif lagi ya Pak ya. Lalu yang kedua saya ingin dapat memberikan pertanyaan berbobot gitu kepada coach agar coach itu tidak bingung saat mencari solusi atau rencana dari permasalahannya gitu Pak. Nanti lebih memilih lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memudahkan Kuci untuk mencari solusi sendiri ya Bu ya. Iya, Pak. Baik, semoga nanti kedepannya kegiatan kucing ini akan berlangsung lebih baik lagi dan indikator-indikator yang kita ingin capai bisa tercapai dengan baik. Baik, terima kasih, kita tutup ya Bu ya kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak. Mari kita sama-sama berharap kedepannya kita menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bu Titin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Saya Yudiono, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kaliudi. Saya Titin Aprianti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Panguragan. Dan saya Asep Priyatna, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Gegesik, mengucapkan Salam dan bahagia.